Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang adab etika dalam memberikan nasihat. Adab ini sangat penting agar nasihat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan sakit hati atau permusuhan. Yaitu satu, niat yang ikhlas, niatkan nasihat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang yang dinasihati, bukan untuk pamer, merendahkan, atau merasa lebih baik. Menyampaikan secara rahasia atau private. Hindari menasihati di depan umum, karena hal itu bisa dianggap mempermalukan dan melukai perasaan sampai empat mata. Menggunakan kata yang lembut, qaulu layyin, pilih bahasa yang santun, halus, dan penuh kasih sayang, meskipun kepada orang yang melakukan kesalahan besar seperti yang dicontohkan Allah kepada Nabi Musa dan Harun saat menasihati Fir'aun. Quran Surat At-Toha ayat 44. Memilih waktu dan tempat yang tepat. Menasihati harus disampaikan pada saat kondisi penerima nasihat tentang Nasihat harus disampaikan pada saat kondisi penerima nasihat tenang dan bersedia mendengarkan. Tabayun, konfirmasi kebenaran. Pastikan kebenaran informasi atau isu tentang orang yang akan dinasihati. Jangan berprasangka buruk, suuzon, atau berdasarkan kabar yang tidak jelas. Jangan memaksakan diterima. Tugas Anda adalah menyampaikan, bukan memaksa agar nasihat tersebut langsung diterima. Beri ruang bagi penerima untuk mencerna dan mengambil keputusan. Sabar dan lapang dada. Bersabar jika nasihat belum langsung diterima atau bahkan ditolak. Keberhasilan hidayah ada di tangan Allah. 9. Metode penyampaian nasihat yang efektif. Metode ini mengacu pada secara yang bijaksana dan bervariasi dalam menyampaikan pesan kebaikan agar lebih mengena dan mudah diterima. Metode bil hikmah. Dengan kebijaksanaan, menyampaikan nasihat dengan argumen yang kuat, jelas, dan dapat dipercaya atau dapat diterima oleh akal sehat serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi lawan bicara. Pendidikan, usia, budaya. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam berdakwah dan menasihati. Contohnya, memberi nasihat kepada kaum intelektual dengan menggunakan dalil, data, dan penalaran logis yang mendalam. Metode mau'izah hasanah, pelajaran atau nasihat yang baik. Deskripsi, memberi nasihat dengan perkataan yang menyentuh hati, mengandung ajakan kebaikan, ancaman, dan keburukan tanpa memojokkan dan disertai dengan kelembutan. Contoh, menggunakan analog, kisah inspiratif, atau ayat hadis yang menenangkan dan memotivasi. Metode mujadalah bil latil hiya ahsan, berdebat atau diskusi dengan cara yang terbaik. Deskripsi, jika terjadi perbedaan pendapat atau bantahan, lakukan diskusi atau dialog dengan cara yang santun, logis, dan menjauhi permusuhan. Tujuan adalah mencari kebenaran, bukan menenangkan perdebatan. Contoh, mengajak berdiskusi secara dua arah untuk memahami perspektifnya dan menawarkan solusi keagamaan dengan argumen yang paling kuat dan sopan. Metode bil hal, dengan perbuatan atau kedalanan. Deskripsi, menjadi contoh nyata atas nasihat yang disampaikan. Tindakan sering kali lebih efektif daripada ribuan kata-kata. Contoh, jika menasihati tentang pentingnya sholat subuh, tunjukkan komitmen Anda untuk selalu sholat subuh tepat waktu. Metode lewat kisah atau cerita. Deskripsi, menyampaikan perasaan moral melalui cerita baik dari sejarah, kisah para nabi, sahabat, atau cerita fiktif atau perumpamaan yang mengandung hikmah. Contoh, menceritakan kisah Umar bin Khattab yang diam-diam
membantu orang miskin untuk menasihati tentang pentingnya sedekah secara rahasia. Metode pujian sebagai pembuka, elogi, deskripsi, memulai nasihat dengan mengakui dan memuji kebaikan dan potensi yang dimiliki orang tersebut sebelum menyampaikan poin perbaikan. Contoh, saya tahu kamu adalah orang yang rajin dan cerdas. Akan lebih baik jika ketekunanmu itu juga digunakan untuk yang lebih mendekati diri kepada Allah. Metode tanya jawab, dialog interaktif, deskripsi tidak langsung menyalahkan, tetapi mengajukan pertanyaan yang memancing kesadaran diri yang refleksi. Contohnya, daripada mengatakan kamu salah karena tidak pernah sedekah, tanyakan menurutmu apa manfaat terbesar yang bisa kita dapatkan dengan berbagi rezeki dengan sesama. Metode irsyad, bimbingan atau petunjuk praktis, menyediakan langkah-langkah praktis dan solusi nyata untuk keluar dari masalah atau kemungkaran yang dilakukan. Contoh, memberikan nasihat tentang cara berhenti dari kebiasaan buruk dan menyarankan kegiatan positif, pengganti atau merujuk ke komunitas yang mendukung. Metode tawasi, saling berwasiat, menyampaikan nasihat dalam bingkai kita semua adalah saudara yang saling mengingatkan dan menekankan bahwa nasihat adalah wasiat kebenaran dan kesabaran. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra. Contoh, mari kita saling menjaga. Saya mengingatkan ini karena saya juga ingin menjadi lebih baik dan kita sama-sama ingin masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.